Yuk kita buka aja kelasnya teman-teman. MC kita hari ini Tobias dan Josrel. Ya, silahkan. Oke, Josrel, dibuka sebelum kita memulai kelas, kita berdoa. Nah, sekarang tadi kan di kelas STA, saya yang pilih, sekarang Josrel yang pilih ya. Oh, boleh. Tobias boleh doa nggak, Tobias? Ya udah, oke deh. Teman-teman dan Cimeli, sebelum kita memulai kelas, marilah kita berdoa. Saya pimpin dengan agama Kristen. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini di kelas kami. Sekarang kami akan memulai kelas tugas akhir, Tuhan. Berkatilah jalannya kelas kami, Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih Tobias dan Josrel. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang bimbingan, karena minggu kemarin ada tugas nih ya, mesti bimbingan dengan dosen pembimbing. Minimal sudah 1 kali bimbingan, nanti saya akan minta teman-teman share ya, bimbingannya gimana, terutama yang TA saja. Jadi yang STA bisa dapat gambaran dari teman-teman yang TA. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Minta bantuan teman-teman bisa menyalakan kameranya ya. Oke, lihat kamera semuanya teman-teman, senyum 3, 2, 1. Ada beberapa yang baru hadir pertemuan hari ini. Ada yang belum isi data, minta bantuan teman-teman boleh lengkapin ya. Yang TA beberapa ada di chat Zoom ya linknya. Boleh bantu isi yang biasa yang peserta mahasiswa sama jadwal teman-teman. Silahkan. Terus grup WA juga ada yang belum join. Saya lihat tadi yang terakhir Adit ya. Minta bantuan untuk join juga. Ya, silahkan Nathan. Terus saya juga minta bantuan buat yang Q&A daripada Google Sheet aja. Saya undang teman-teman untuk masuk ke Classroom. Jadi ada 3 yang saya share, diulang dari yang minggu lalu tentang yang data mahasiswa karena ada yang belum mengisi, grup WA, kemudian Classroom untuk ini catatan saya, siapa tahu teman-teman mau baca gitu ya. Itu sih campur Q&A tapi saya buatnya dalam bentuk Classroom. Ya. Gimana teman-teman seminggu yang lalu bagaimana proses bimbingan atau proses menghubungi dosennya? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Aman, Ci. Aman ya? Kalau nggak aman ketemu di kelas hari Senin. Aman, Ci. Oke. Terus Tinda, STA, Edward, Andre. Sarah gimana dengan Pak Bernard? Belum bimbingan sih, tapi bisa kontakan kok. Dari Minggu kemarin. Oh, udah tahu jadwal Bapak? Iya, udah. Oh, Cuman belum bimbingan. Oke. Iya. Kemudian Adit, bagaimana Adit? Belum bimbingan, Ci. Dari Rencananya minggu kemarin belum bimbingan. Rencananya minggu ini, Ci. Baik. Minggu ini ya. Iya, Ci. Oke, teman-teman. Mana morning tertutup sudah. Hari ini kita bahas tentang bimbingan. Jadi memastikan lagi teman-teman tahu informasi kelas. Di sini ya teman-teman. Nah ini tadi saya sudah share tentang link ya, data. Bagi yang baru hadir, ini informasi tentang link penting kita. Ada di link 1, link 2, dan link 3 ya teman-teman. Nah ini yang kedua tentang daftar penting STTA. Ini jadwal sidang, kemudian jadwal dosen pembimbing. Teman-teman pastikan topik juga yang tertulis di situ, itu jadi judul teman-teman. Kalau ada perubahan boleh kasih info. Terus selain grup FB, selain grup WA dengan grup yang di morning, info-info yang di morning, ada juga grup FB, tetap saya backup di sini ya teman-teman. Jadi ini 3 link penting buat info lagi buat teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang perpanjang, info untuk yang perpanjang ya, kalau yang
TA baru kan berarti STA-nya mesti selesai dulu. Terus baru ke formulir ini. Tapi untuk yang perpanjang, silakan boleh gunakan lagi formulir ini ya teman-teman. Ada yang TA perpanjang, gunakan lagi formulir ini, lanjutkan. Nah, total untuk teman-teman yang perpanjang, jumlah bimbingannya itu nanti di akhir 12. Dihitung dari yang semester lalu. Jadi kalau misalkan semester lalu teman-teman ambil STA-TA bareng, berarti teman-teman kan punya 4 bimbingan dari STA, kemudian mungkin jalan 4 bimbingan TA-nya, itu sudah 8. Semester ini tinggal ditambah 4 lagi. Tapi kalau semester yang lalu teman-teman hanya STA saja 4 kali, berarti semester ini teman-teman perlu 8 kali, sehingga totalnya 12. Nah, kalau kasus seperti Adit kan STA aja semester kemarin. Berarti semester ini bimbingannya jumlahnya 8 kali. Ada yang lupa nggak dengan perhitungan bimbingannya? Supaya nggak jadi salah. Nanti teman-teman minta ulang tanda tangan 4 kali atau 8 kali ke dosen sebelumnya, sehingga semester ini 4 kali. Nah, itu tuh salah ya. Seperti itu. Bingung nggak teman-teman? Terutama yang ini sih, yang perpanjang. Yang perpanjang sama yang TA baru dari semester kemarin. Jadi kalau teman-teman lihat di link 2, di link 2 ini ada status. Yang ini. Ini teman-teman yang TA ya. Kalau yang STA kan berarti, kalau STA TA berarti semester ini adalah TA baru. Nah ini teman-teman yang TA perpanjang, ada Sarah, Naomi, dan Kevin. Ini boleh menggunakan hitungan yang lalu ya. Karena semester lalu kan mengambil STA-TA bareng. Atau ini Kevin, dia TA saja, tapi semester ini jadi TA perpanjang, karena nggak selesai di semester yang lalu. Seperti itu. Kalau seperti Adit, Vincent, Nathanael Liman, dan Salim, berarti semester ini jumlah bimbingannya 8, baru tanpa STA-nya ya. Seperti itu. Apakah jelas untuk teman-teman yang TA baru dan TA perpanjang? Ya, jelas, Ci. Jadi boleh dipakai dari yang lalu ya. Sudah mulai ngisi. Ini dipenuhi itu sampai nanti teman-teman mau USTA ya teman-teman. Seperti itu. Kalau ada izin, silakan teman-teman gunakan form alasan tidak bimbingan supaya tahu tanggal segini izin. Tapi memang secara perhitungan sih yang dihitung hanya yang bimbingannya aja. Yang ini untuk pelaporan aja. Seperti itu. Nah, kita kan udah sepakati tanggal-tanggal ya, teman-teman. Tanggal-tanggal untuk teman-teman maju sidang. Jadi bagi yang belum bimbingan, mohon dimulai aja bimbingannya. Jangan ditunda-tunda ya. Karena waktunya pendek dan mudah-mudahan sebelum Desember tuh teman-teman udah selesai. Untuk yang TA saja, ini ditunggu untuk prasidang di UTS, teman-teman. UTS-nya itu tanggal 1 November, sekarang sudah 20 September, seperti itu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, sekitar 5 minggu ya teman-teman untuk siap maju prasidang. Dari teman-teman yang TA, apakah ada pertanyaan dulu? Ci, Nathan mau nanya, Ci. Boleh, silakan Nathan. Prasidang tuh syaratnya apa aja, Ci? 8 Kalau kali prasidang, bimbingan. kalau prasidang itu syaratnya paling utama sih izin maju sidang, gitu ya. Itu dari dosen pembimbingnya, Ci? Betul, Izin maju dari dosen sidang. pembimbingnya. Pengajuan prasidang. Nah, ini. Jadi nanti ini teman-teman akan terima assignment seperti ini. Saya share dulu. Ini nanti kita dibahas di pertemuan berikutnya sih tentang dokumen prasidang. Nah ini, jadi nanti kalau teman-teman sudah siap maju prasidang, teman-teman butuh histori KPTA.
Ini masih ngikut dari yang setelah STA, oke sih, boleh ya. Terus ada foto yang harus dikumpulkan. Kemudian formulir bimbingan yang tadi yang potret. Form tidak bimbingan kalau ada izin tidak bimbingan. Kalau nggak pernah ada izin, kosong dikumpulkan aja, isi NRP nama. Terus formulir izin maju sidang, DKBS sama transkrip. Ini dokumen yang dibutuhkan untuk nanti teman-teman prasidang. Mirip sama waktu STA sih ya, Nathan. Hanya sekarang formulir bimbingannya pakai yang potret. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah mengajukan sidang, dokumennya lengkap, dilanjutkan dengan pengumpulan untuk berkas sidang. Ini boleh 2 hari sebelum sidang dilaksanakan. Misalnya teman-teman sidang hari Rabu, berarti hari Senin teman-teman silakan upload di Classroom laporannya 2 file ya, DOC PDF untuk jaga takut view-nya beda. Kemudian slide presentasi, ini sebetulnya nggak harus pakai PowerPoint sih, boleh pakai yang lain. Kemudian rekaman. Jadi teman-teman sidangnya kan kita masih online ya, jadi teman-teman silakan rekaman seperti di sidangnya, menjelaskan, mempresentasikan semua karya TA-nya. Nanti pada saat sidang mungkin aja ada dosen yang, oh nggak usah presentasi lagi, nanti tinggal tanya jawab aja. Ada yang seperti itu karena teman-teman sudah rekaman. Ada juga yang memang teman-teman diminta untuk presentasi ulang. Seperti itu. Jadi ini dokumen-dokumennya. Nanti akan ada di assignment teman-teman di Classroom sidangnya. Jadi di link ini kan ada kode ya. Di link 2 ada kode. Ini kalau yang TA ada kode seperti ini. Ini adalah kode Classroom-nya teman-teman. Jadi silakan teman-teman nanti masuk ke Classroom-nya. Kalau yang sudah STA berarti lanjut Classroom-nya dengan yang STA. Nanti ada assignment buat prasidang, terakhir buat Usta. Tapi Classroom-nya sama, Classroom yang sama dengan waktu sidang STA. Seperti itu. Menjawab ya, Nathan? Ya, Ci, terjawab. Terima kasih, Ci. Mirip sih dengan waktu STA. Jadi kalau history ya masih yang sama karena belum ada status untuk TA-nya. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ada yang belum dapat histori KPTA? Saya kemarin ada lihat Silvi di email, tapi ini dokumennya void, Sil. Boleh di-send lagi ke saya ya, untuk tanda tangan yang histori KP. Tulisannya Saya void. udah kirim lagi, Ci. Oh, udah kirim lagi? Iya. Oke. Udah, Sil. Itu sebetulnya bukan lulus sih, checklist juga boleh sih, Sil. Tapi nggak apa-apa kalau udah tulis lulus. Oke. Sudah, Sil? Oh iya, terima kasih, Ci. Silvi udah. Dicek ya, Silvi. Oh iya, teman-teman buat bikin laporan TA, itu Pak Oscar Kanalim saya sudah share di grup WA ya. Ada membuatkan panduan untuk Mendeley. Teman-teman boleh pakai itu juga. Itu sangat membantu untuk referensi atau daftar pustaka. Jadi nggak cuma yang manage source yang ada di Microsoft Word, tapi menggunakan aplikasi namanya Mendeley. Dicoba aja untuk ngebantu bikin laporan daftar pustakanya. Terus saya pasti ngulang-ngulang terus sih teman-teman bahwa waktunya pendek, buat teman-teman yang TA saja itu sekitar 5 mingguan lagi kita UTS ya. Karena ini kan sudah minggu kedua, berarti kan sebelum UTS itu 7 pertemuan, 7 minggu. Kita udah lewat 2 minggu, berarti tinggal sisa 5 minggu lagi. Kalau teman-teman sebelum UTS udah pengen maju prasidang, itu sangat boleh ya. Kita kan selalu ketemu di setiap hari Senin, jadi kabari aja di setiap Senin. Kenapa morning perlu ngisi? Ya nanti kalau prodi sampai nanya ini gimana proses bimbingannya, teman-teman ada pernyataan sendiri. Nah, diceknya di morning. Jadi silakan ditulis dengan baik.
Ci mau nanya Ci, kalau untuk TA buat prasidangnya minimal tanda tangannya 4 kali ya Ci ya? Oh enggak, Adit boleh penuhi 8, Adit kan TA baru berarti 8, 8-nya itu dihitung sampai akhir usta. Jadi kalau misalkan Adit bimbingan dengan dosen pembimbing baru 2 kali, nah dosennya setuju untuk Adit maju prasidang, boleh aja silakan maju prasidang. Karena begitu dosen menyetujui untuk maju sidang, itu ada formulirnya kan. Nah, formulir itu yang ditunjukkan supaya nanti bisa maju prasidang. Kalau nggak ada formulir itu, kamu bimbingan 8 kali juga nggak akan maju prasidang sih, yang ini di formulirnya, yang IMAS. Nah, buat teman-teman yang TA kan STA-nya udah ditanda tangan sama dosen pembimbing ya, atau dosen evaluator satunya. Silahkan dilanjutkan di yang kedua, kolom prasidang. Nanti pas USTA juga sama, formnya yang ini juga. Oke Ci, siap Ci. Thank you Ci. Jadi ini baru misalkan 2 kali ketemu, oh ini mah programnya udah selesai, laporannya udah beres, boleh maju prasidang, maju aja, nggak apa-apa. Karena setelah maju sidang kan masih ada revisi untuk ke USTA, kemudian nanti setelah USTA juga ada revisi, teman-teman bimbingan untuk publikasinya, papernya, posternya, jadi 8 tuh cukup sih. Seperti itu. Oke Ci, makasih Ci. Sama. Formulirnya masih tetap sama ya, IMAS-nya yang ini. Teman-teman yang TA baru menemukankah formulir di link 1? Silahkan dicari. Kalau kemarin kan masih punyanya formulir yang STA. Nah, yang TA punya nggak? Menemukan nggak di link 1? Silahkan. Takutnya ada yang nggak ketemu. Aduh, bingung naruhnya di mana formnya. Silahkan boleh share screen ya. Jadi mencari di link satunya di mana. Ada pertanyaan nggak buat ini? Buat yang sudah TA. Nah, supaya dapat gambaran kemarin STA seperti apa, silahkan ya kalau mau tanya. Nanti teman-teman yang TA akan jawab. Mau nanya dong Ci ke Boleh. Nathan, kan kemarin habis sidang STA, coba boleh diceritain nggak Nathan? Nathan, silahkan cerita lagi tentang sidang STA-nya. Sidang STA yang pasti pakai meja putih waktu itu, pakai dasi juga, siapin PowerPoint sama video ya Ci. Kalau nggak salah. Udah sih Pas selebihnya. sidangnya gimana Nathan? Penasaran Josel? Padahal Joshua di sebelah saya waktu itu Ci. Eh, pas sidang ya biasa ditanya-tanya sama evaluator, kalau ada revisi nanti dikerjain revisinya, paling gitu sih Ci. Inti dari ininya. Kalau dari evaluator minta dijelasin, kita jelasin lagi dari PPT gitu. Jadi seperti itu Josel sidangnya. Kurang lebih sih 30 menit buat jelasin topik ya. Iya Ci. Mau nanya, kalau bedanya sama sidang KP itu apa Tan? Tuh, perasaannya gimana waktu Waduh. sidang KP? Sebenarnya sih mirip-mirip ya. Yang ngebedain apa ya? Nggak ada bedanya sih kalau menurut saya Ci. Ya mungkin beda ini aja, beda topik juga. Oh, kalau STA tuh lebih ini sih ke arah laporan kan, karena belum jadi kan ya kalau STA. Kalau misalkan KP kan udah project gitu. Kalau STA lebih fokus ke arah laporan, ke arah bab 1 sampai bab 3. Karena belum jadi aplikasinya ya. Iya Ci. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin dari Vincent. Nah, Vincent mau cerita nggak kemarin sidangnya gimana? Ya presentasi seperti biasa sih. Sebenarnya nggak ada yang spesial gitu. Ya kayak presentasi, tapi memang mungkin ini ya, lebih ke materi yang disampaikan itu. Nah itu yang buat deg-degan lah ibaratnya. Tapi ya seperti presentasi biasa sih. Nggak terlalu berlebihan gimana gitu. Mungkin nanti kalau dibanding TA ya, TA tuh ada ini ya, ada programnya, jadi nanti ada mungkin lebih ngebahas ke arah programnya, sedangkan kalau STA tuh lebih ngebahas
laporan ini sih. Itu sih menurut saya sih. Jadi kalau STL masalahnya belum jadi, jadi dia memang Belum 3 jadi. bab. Ya, Nah nanti soal- kalau pas prasidang teman-teman presentasi semuanya ya dengan aplikasinya. kecuali di STA sudah ada prototipe, yang itu nanti ada demo prototipe lagi gitu. Jadi boleh teman-teman kalau teman-teman mau sajikan semuanya juga boleh ya. Silahkan Andre. Ci mau nanya, Ci, berarti sidang STA itu cuma menampilkan laporannya aja, Ci ya? Ya betul, karena belum jadi aplikasinya. Oke, Ci, terima kasih. Bab 1, 2, 3. Bab 1 ya kita topiknya apakah diterima oleh evaluator 2 atau ada tambahan dari evaluator 2. Kalau bab 2 kan teorinya ya, kajian teorinya yang mendukung TA kita. Bab 3 desain kita, analisis rancangannya. Gitu. Kalau teman-teman udah pernah sidang KP itu mirip betul sih. Gitu. Tapi mungkin menurut saya di STA ini lebih ke menyampaikan ide yang Topiknya. ya ide dari Ada banyak tambahan nggak waktu sidang STA, Vincent? palingan dari Pak Teddy untuk ini sih. Nggak terlalu banyak dari Pak Teddy nambahin fitur untuk tergabung ke SAT. Cuma kemarin itu sedikit saya nggak bisa seperti itu datanya ke SAT. Kalau untuk tambahan ya seperti itu aja sih, banyak sih. Ada lagi teman-teman? Tobias mau nanya nggak? Akan tadi udah nanya sebenarnya. Tapi yang lainnya udah kejawab sih. Yang lain ada yang mau nanya lagi? Atau jangan-jangan Josrel sendiri masih ada bingung? Enggak sih, Tab, udah. Sebenarnya tips suksesnya gimana nih? Sukses sidang STA. Coba Aditya. Boleh cerita, Dit? Kan selesai tuh 1 semester STA-nya ya. Yang lain juga. Karena STA nggak ada perpanjang, teman-teman. Kalau yang saya rasa sih ya gitu-gitu aja sih, Ci, sama kayak yang lain juga lah. Palingan ya kalau di saya kasusnya ya ada revisinya, Ci. 2 poin yang ada revisinya. Itu aja sih, Ci. Kalian beresin aja revisinya, itu lanjut lagi aja ke ke TA-nya kan untuk untuk laporan sama program gitu aja sih, Ci. Jadi dikerjakan revisinya. Teman-teman ngerjainnya memang nggak bisa panjang sih ya. Jadi memang minggu per minggu progresnya mesti ada. Teman-teman yang TA juga semangat, di sini ada yang STA bareng juga ya. Nah, biar motonya, hayu 1 semester saja teh beres. Gitu. Oke. Kalau masih belum ada pertanyaan, saya mohon ya, yang belum bimbingan, jalan bimbingan minggu ini, karena ini minggu kedua, apalagi minggu depan kan udah ketemu minggu ketiga. Minimal sudah 2 kali bimbingan. Kayak gitu. Usahakan 2 kali bimbingan. Supaya teman-teman sisanya kan untuk prasidang tuh 5 minggu lagi untuk ke UTS. Teman-teman siap untuk maju prasidang. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup kelasnya. Waktunya tolong dimanfaatkan untuk mengerjakan TA-nya. Minggu depan kita ketemu lagi, kita akan bahas tentang dokumen prasidang ya, teman-teman. Untuk persiapan maju prasidangnya, yang perlu dibawa minggu depan, ya, minggu depan itu tentang pengajuan prasidang dan USTA, itu dua-duanya. Jadi nanti dokumennya teman-teman mulai siapin. Kan tadi ada Nathan juga sudah tanya, apa sih dokumennya? Ada foto. Nah, mudah-mudahan minggu depan teman-teman udah bisa siapin. Oh, ya saya siapin foto. Fotonya pas foto ya, teman-teman. Terus targetnya lagi adalah ya sudah bimbingan 2 kali di minggu depan ditunjukkan. Seperti itu. Tolong formulirnya mulai diisi meskipun mungkin dosennya belum tanda tangan. Teman-teman sudah mulai isi pakai PDF editor. Baiklah, kita akan akhiri pertemuannya.
Sampai jumpa lagi di minggu depan. Persiapkan diri dengan sangat baik. Waktunya maju terus teman-teman, minggu depan dan minggu ketiga. Itu aja paling dari saya. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Terima kasih.